siapkan berdoa. Posisi sempurna, ayo. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita hari ini menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo semuanya berdiri. Ya, 1, 2, mulai. Pak Guru memberikan pelajaran ini adalah nanti dari cerita yang kita pelajari bersama ini, yang pertama adalah anak-anak dengan melalui kegiatan membaca cerita ini, anak-anak akan bagaimana bisa membaca teks dongeng dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, anak-anak bisa menemukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita tersebut, baik watak, alur maupun amanat. Amanat
pesan moral yang ada di cerita itu. Terus kita nanti anak-anak bisa menyampaikan kembali isi cerita dengan bahasa kalian sendiri, ya. Itu tujuannya. Baiklah, mungkin harus disimak dulu atau dilihat tayangan yang ada di televisi, cerita apa yang ada di sana, ya. Cinderaras. Cinderaras bermain di hutan. Tiba-tiba seekor elang menjatuhkan telur ayam. Kemudian Cinderaras merawat telur itu sampai menetas menjadi seekor ayam jago ajaib yang bisa bicara. Jadi, sebenarnya aku adalah anak raja yang terbuang, Bu. Jangan pernah benci ayahmu, nak. Aku akan menemuinya. Cinderaras pun pergi ke kerajaan Jengga. Materi ajar bahasa Indonesia. Apa judulnya, anak? Dongeng Cinderaras. Nanti anak-anak secara bergantian membaca cerita ini ya. Akan saya ajarkan bagaimana membaca yang baik. Contohnya begini. Dongeng Cinderaras dan Ayam Sakti. Di sebuah kerajaan bernama Jenggala, ya, cara bacanya, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Raja itu mempunyai seorang permaisuri yang cantik. Namun karena fitnah dari selir istana yang iri hati, permaisuri itu diusir dari kerajaan. Ia pergi ke hutan bersama bayinya yang masih kecil bernama Cinderaras. Cinderaras tumbuh menjadi anak yang baik, kuat dan cerdas. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang sederhana di tengah hutan. Suatu hari, Cinderaras menemukan sebutir telur ayam yang besar. Telur itu kemudian dinerami oleh seekor induk ayam. Hingga menetaslah seekor anak ayam jantan. Anehnya, ayam itu berbeda dari ayam biasanya. Bulunya indah, suaranya keras, dan ketika berkokok ia selalu berkata, Tuan Cinderaras, rumahnya di tengah hutan. Anaknya seorang raja, Raja Jenggala, negeri asalnya. Cinderaras dan ibunya sangat terkejut mendengar kokok ayam itu. Sang ibu pun menangis dan akhirnya menceritakan asal usul sebenarnya. Cinderaras bukan anak biasa, dia adalah putra Raja Jenggala. Sejak itu, Cinderaras merawat ayam jantannya dengan penuh kasih. Ayam itu tumbuh menjadi ayam yang sakti dan sangat kuat. Berita tentang ayam Cinderaras pun menyebar hingga ke seluruh negeri, bahkan sampai ke telinga Raja Jenggala. Oke ya. Raja Jenggala terkenal sangat menyukai sabun ayam. Dia lalu mengundang Cinderaras untuk datang ke istana dan mengadu ayamnya. Dengan sopan, Cinderaras datang membawa ayam saktinya. Pertandingan pun dimulai. Ayam-ayam jago milik raja pun satu persatu dikalahkan ayam Cinderaras. Semua orang kagum melihat kehebatan ayam itu. Raja menjadi penasaran dan bertanya, wahai anak muda, siapa sebenarnya engkau? Cinderaras menjawab dengan berani, hamba adalah anak permaisuri yang diusir karena fitnah. Yang ini selalu berkata bahwa hamba adalah Raja Jenggala. Raja pun terkejut. Ia segera memanggil para pengawal untuk menyelidiki. Benarkah bahwa Cinderaras adalah darah dagingnya sendiri? Raja sangat gelisah karena telah termakan fitnah pendidikan jantan. Ya, raja minta maaf dan menjemput permaisuri kembali ke istana. Selir yang jahat dihukum. Cinderaras dan ibunya hidup bahagia di istana. Anak-anak, dari cerita ini ada kata-kata sulit yang mungkin belum pernah mendengar. Enggak apa itu? Dibaca. Lihat dulu. Permaisuri.
Apa permaisuri? Apa? Ya, istri raja yang utama, istri utama raja. Kalau selir itu jadi istri yang kedua. Jadi istri yang pertama raja itu namanya permaisuri. Istri selir jadi istri kedua. Artinya apa? Sang raja Jilala itu menikah 2 kali. Boleh tidak menikah 2 kali? Dalam agama Islam, kalau orang laki-laki itu boleh menikah 2 kali, 3 kali. Batasnya ada 4. Tapi dengan catatan bisa adil dan mampu maksudnya. Dan silakan dari kelompok 1 membaca kisah ini. Ayo, baca. Yang kelas. Ya. Ya. Dongeng kedua. Ya, cepat. Seorang raja yang bijaksana. Raja itu mempunyai seorang pemimpin yang cantik, namun karena besar dari seluruh istana dan melihat dia pergi ke hutan bersama Laras menjadi anak yang kuat dan dia tinggal bersama ibunya di sebuah hutan. Suatu hari Laras menemukan pasir ayam yang besar. Itu kemudian didalami oleh seorang ayam. Kemudian berkata kepada ayam jantan, anehnya ayam itu berbeda dari ayam biasanya. Bunyinya tidak, suaranya keras, dan ketika berkokok dia selalu berkata "Kuruyuk." Dan kemudian Cinderlaras dan ibunya sangat terkejut mendengar bahwa ayam itu sang ibu menangis dan akhirnya menceritakan kesalahannya. Cinderlaras bukan anak biasa, dia adalah putra Raja Cinderella. Sejak itu Cinderlaras merawat ayam jantannya dengan penuh kasih. Ayam itu tumbuh menjadi ayam sakti yang sangat kuat. Berita tentang ayam Cinderlaras pun menyebar di seluruh dunia. Bahkan sampai akhirnya sangat menyukai sapi. Dia lalu mengundang Cinderlaras untuk datang ke istana dan membantu ayamnya. Dengan sopan, Cinderlaras datang membawa ayam saktinya. Pertandingan pun dimulai. Ayam-ayam jago milik raja satu persatu dikalahkan oleh ayam Cinderlaras. Semua orang kagum melihat kehebatan ayam. Raja penasaran dan bertanya, "Anak muda, siapa sebenarnya kau?" Cinderlaras menjawab dengan bangga, "Hamba adalah anak permaisuri yang diusir karena fitnah. Ayam ini selalu berkata bahwa hamba adalah putra Raja Jilala." Raja pun terkejut. Dia segera memanggil para pengawal untuk menyelidiki. Dengarlah bahwa Cinderlaras adalah darah dagingnya sendiri. Raja sangat menyesal karena telah termakan fitnah seperti berkali. Akhirnya Raja meminta maaf dan menjadi permaisuri untuk kembali ke istana. Sulit dan berat dihukum. Cinderlaras dan ibunya pun hidup bahagia di sana. Tuan Cinderlaras. Rumahnya di hutan, anaknya seorang raja, segala negeri asalnya. Cinderlaras dan ibunya sangat terkejut mendengar kok ayam itu. Sang ibu pun menangis dan akhirnya menceritakan asal usul sebenarnya. Cinderlaras bukan anak biasa, dia adalah putra Raja Jilala. Sejak itu Cinderlaras merawat ayam jantannya dengan penuh kasih. Ayam itu tumbuh menjadi ayam sakti yang sangat kuat. Berita tentang ayam Cinderlaras pun menyebar hingga ke seluruh bahwa bahkan sampai ke Identifikasi tokoh watak ya dan pesan moral dalam cerita rakyat itu. Nanti anak-anak akan saya bagikan lembaran kerja ya untuk dibaca kembali cerita itu dan kamu tulis di lembar kerja siswa. Oke, Pak.
Ini saya bagi, nanti bisa berkelompok. Yang satu membaca ceritanya, yang satu menulis ya. Ya, kalau kerjanya ini, yang satu baca ceritanya, yang satu menulis. Nih, yang satu baca, yang satu menulis. Satu membaca, yang satu menulis. Yang menulis siapa? Rasa apa? Oh, Dimas. Yang menulis Dimas. Saya yang membaca. Kamu baca kembali materinya. Kemudian di situ tugasmu adalah nih, memberi ya, ini tokoh utama dalam cerita itu siapa? Ya. Terus di situ tokoh lain. Tokoh utamanya siapa tadi? Ya itu ditulis. Watak tokoh yang baik siapa? Watak tokoh yang jahat siapa? Latar tempat, latar waktu, kapan itu terjadi. Terus yang terakhir amanat atau pesan moral. Itu ada pesan moralnya berapa itu? Itu ditulis di kolom ini ya. Bah, bekerja sama dengan temannya. Yang satu membacakan ceritanya, yang satu menulis. Ya, jangan coba. Silakan ini diisi ya. Ya, ini ada kolomnya sendiri. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Silakan. Tokoh utamanya itu jawabannya. Sudah, ayo kerjakan. Tokoh utamanya. Siapa tokoh utamanya? Pilihannya yang besar. Tulisannya yang jelas. Titik komanya harus jelas ya. Kan moralnya enggak kamu hanya 3 itu. Nah itu kamu boleh kembali ke sini. Ya. Tata waktunya ada ya di situ. Tata tempatnya di mana Bu? Di kerajaan Jenggara. Latar waktunya itu ketika buat di hutan. Tulis ini juga tokoh baik. Ya. Anda sudah selesai. Yang sudah selesai prinsipnya, tinggal anak-anak bisa menjawab ceritanya, ditulis kembali versi kamu sendiri. Secara bergantian untuk ya yang sudah dulu balik ke depan. Ayo kelompok ceria dibaca jawabannya di sini. Belum. Ayo yang lainnya memberikan apa? Bagaimana bacanya bagusnya?
ketuanya. Tidak harus ketuanya yang maju ya. Bisa anggota yang lain. Siapa yang maju ke depan untuk membacanya? Jawabannya? Latifah, coba. Sana. Nah, yang keras bacanya. Nah. Cerita Cidilaras, siapa tokoh utamanya? Ya, yang keras. Ya, lainnya dengarkan. Siapa namanya? Ya, silakan juga. Nah, kelompok cerdas. Oh, cerdas belum ya? Kelompok cerdas sudah. Kelompoknya kita kasih Mas Rasa. Silakan baca. Yang keras. Nih. Cerita Cidilaras. Ini kamu baca. Unsur cerita. Ya, silakan dibaca. Unsur cerita bahwa tokoh utama Cidilaras, tokoh lain Permaisuri dan Dara Asyik, watak tokoh baik Permaisuri dan Delaras, watak jahat Lilin, latar tempat Ujala, latar waktu di dalam amanat dan haram, dan sisi hati membawa keberuntungan, kejujuran dan kebaikan pada akhirnya anak yang baik dan berani membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Ya, tuh. Kurang. Kelompok kita kasih sudah. Ya, tiga kelompoknya Mas saja. Kelompok sekatan belum? Ya. Siapa yang baca? Baca. Yang keras. Tokoh utama Cidilaras, tokoh lain watak tokoh jahat sebagai anak raja. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Oke, ya, ternyata bisa semua anak-anak. Nah, kelompok terakhir, kelompok cerdas, silakan membaca hasil kerjanya. Iya. Dongeng Cidilaras. Tokoh utamanya siapa? Kesimpulannya adalah bahwa setiap ada apa ya keburukan ya pasti akan dikalahkan oleh namanya kebaikan. Orang yang suka menfitnah dan iri hati membawa keburukan. Orang yang jujur dan serta bertindak kebenaran itu akan mengalami kemenangan. Anak yang baik dan berani akan membawa kebahagiaan bagi orang
tuanya. Nah, cerita ini adalah untuk menginspirasi kita anak-anak ya, agar senantiasa kita berbuat baik. Silakan anak-anak nanti mencari cerita yang lain ya di rumah yang sekiranya bermanfaat bagi kita semua. Nah, marilah pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.